Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Iya. Sebelum aktivitas diusahakan untuk sarapan dulu nggih, biar semangat. Hari ini pelajaran kita adalah IPS tentang letak geografis Indonesia. Semua paketnya dibuka halaman 27. Sudah semua paketnya? Nah, di situ ada gambar peta kondisi geografis negara Indonesia, sama yang ditanyakan dengan oleh Bu Nunu ini. Ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan di situ juga ada garis-garisnya. Nanti kita atau anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Nunu. Penjelasan tentang letak geografis Indonesia. 1. Luas wilayah Indonesia seluruhnya kurang lebih 5.176.800 km persegi. Sangat luas. Dan wilayah ini terdiri dari lautan dan daratan atau perairan dan daratan. Lebih banyak mana? Ya lebih banyak perairannya, karena kurang lebih 3/4 wilayah Indonesia berupa perairan. Sehingga Indonesia disebut negara maritim karena dikelilingi oleh lautan dan masyarakatnya pun banyak yang bekerja sebagai nelayan. Loh, di kelas 4 kok dikatakan bahwa Indonesia negara agraris? Salah apa benar? Benar. Indonesia dikatakan negara agraris karena Indonesia ini negara yang subur, sehingga masyarakatnya pun banyak yang bekerja sebagai petani, maka disebut negara agraris. Paham nggih? Kita lanjutkan. Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan letak astronomi. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ini namanya letak geografis. Yang kedua, letak astronomi adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Seperti anak-anak lihat tadi di peta itu kok ada garis-garisnya. Nanti dijelaskan yang bawahnya. Kemudian secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Karena Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua ini, sehingga Indonesia ini termasuk negara yang sangat strategis. Karena sehingga negara-negara asing itu mau kemana-mana mesti singgah dulu ke Indonesia. Kemudian secara astronomi, letak Indonesia itu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekarang istilah-istilah garis pada peta. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis yang membagi dunia menjadi 2 bagian yang sama, yaitu utara dan selatan. Garis khatulistiwa ini anak-anak terletaknya tuh pas pada negara Indonesia, sehingga Indonesia ini sangat subur. Kenapa? Sering terjadi hujan. Dan kemudian ini yang kedua, garis Greenwich adalah garis yang membujur dan membagi dunia menjadi 2 bagian yang sama, yaitu timur dan barat. Kemudian ada garis lintang, yaitu garis khayal yang melingkar secara mendatar dari permukaan bumi. Garis lintang membagi bumi menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis bujur itu yang membelah atau yang membentang dari permukaan bumi atas dan bawah, bagian timur dan barat. Maaf ya, tulisannya keliru lagi. Ini dijelaskan Bu Nunu gambar dunia. Coba anak-anak perhatikan betul. Di situ ada garis yang pertama, bola dunia yang pertama itu harus ada garis
serat-serat di tengah-tengah yang melintang itu namanya garis khatulistiwa. Ekuator ya, tadi yang diterangkan itu garis khatulistiwa. Kemudian garis yang di bawahnya yang seret yang di atas juga itu yang namanya garis lintang yang membelah dunia menjadi dua, utara dan selatan. Paham nggih? Yang tengah-tengah titik-titik yang tebal itu namanya garis khatulistiwa atau ekuator. Baru garis yang berikutnya seret memanjang itu ke samping dan ke atas baru itu namanya garis lintang. Dan bola dunia kedua itu ada titik-titik dari atas ke bawah itu namanya garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Kemudian yang seret dari bawah, dari atas ke bawah, kanan kirinya itu namanya garis bujur anak-anak. Paham nggih? Kalau garis lintang itu garis yang seretnya ke samping. Kalau garis bujur itu yang seretnya ke bawah. Paham nggih? Titit ini namanya garis Greenwich ya. Garis Greenwich. Paham nggih? Samping-sampingnya namanya garis bujur yang dari atas ke bawah. Tadi diterangkan Bu Nunuk bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa. Memang iya, sehingga negara kita Indonesia itu menjadi negara yang subur. Sehingga Indonesia ini memiliki iklim tropis. Iklim di Indonesia ini dikatakan tropis karena satu tadi letak di garis khatulistiwa. Yang kedua, memiliki waktu siang dan malam ini sama 12 jamnya. Siangnya 12, malamnya 12. Kemudian sering terjadi hujan. Makanya Indonesia ini sangat subur. Sehingga nanti di semester 2 dijelaskan banyak penjajah-penjajah ini yang suka dengan Indonesia karena kesuburannya. Paham anak-anak tadi tentang garis lintang, garis bujur, khatulistiwa, Greenwich, kemudian letak astronomi dan letak geografi. Itu pelajaran kita IPS hari ini. Nanti sama Bu Nunuk dikirimi catatan ya, seperti biasa nanti anak-anak salin ke buku tulisnya. Dan jangan lupa mengerjakan LKS-nya. Dikoreksi kapan itu? Dikoreksi 1 minggu. Berarti hari ini kan hari Jumat. Berarti hari Jumat lagi kita mengoreksi LKS IPS. Halamannya dicari sendiri nggih. Semoga ilmu yang didapatnya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.